Malam itu, hujan turun sangat deras di sebuah desa terpencil yang berada di pinggir hutan lebat. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan bergoyang seperti sedang menari dalam kegelapan. Petir menyambar berkali-kali, menerangi langit yang hitam pekat. Warga desa mulai merasa takut karena sejak sore terdengar suara aneh dari arah hutan. Suara itu seperti desisan ular raksasa yang sangat mengerikan. Suara apa itu? Bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya erat. Tak lama kemudian, tanah mulai bergetar. Duk, 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 duk. Getarannya semakin kuat. Genteng rumah warga berjatuhan. Ayam dan kambing berlarian ketakutan. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Tiba-tiba, pohon-pohon besar roboh dari arah hutan. Dari balik kabut dan hujan, muncul seekor siluman ular raksasa dengan mata merah menyala. Tubuhnya sangat besar hingga menghancurkan rumah-rumah hanya dengan sekali gerakan. Astaga, ular apa itu? Teriak seorang warga panik. Siluman ular itu mengangkat kepalanya tinggi ke langit, lalu mengeluarkan suara desisan menggelegar. Es! Suara itu membuat seluruh warga gemetar ketakutan. Warga desa langsung berlari menyelamatkan diri. Anak-anak menangis histeris. Beberapa orang terjatuh di jalan berlumpur karena panik. Namun siluman itu terus mengamuk. Ekornya menghantam sebuah rumah kayu hingga hancur berkeping-keping. Api mulai muncul dari beberapa rumah akibat lampu minyak yang terjatuh. Di tengah kekacauan itu, seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo keluar dari rumahnya sambil membawa obor dan tongkat tua. Warga langsung berteriak, "Pak Wiryo, jangan mendekat!" Tetapi Pak Wiryo tetap berjalan perlahan menuju ular raksasa itu. Tatapan matanya penuh ketegasan. "Aku tahu siapa kau," ucap Pak Wiryo pelan. Siluman ular itu tiba-tiba berhenti bergerak. Matanya menatap tajam ke arah Pak Wiryo. Konon, puluhan tahun lalu, desa itu pernah berdiri di atas tempat keramat milik bangsa siluman ular. Namun manusia menebang hutan dan menghancurkan tempat pemujaan mereka. Sejak saat itu, kutukan mulai muncul. Pak Wiryo ternyata adalah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia tersebut. Dia datang untuk membalas dendam, katanya kepada warga. Petir kembali menyambar. Duar! Wajah siluman ular terlihat semakin mengerikan. Taringnya panjang dan dipenuhi darah. Air hujan mengalir di sisik hitamnya yang besar. Tiba-tiba ular itu menyerang ke arah warga. "Lari!" teriak seorang. Warga berhamburan menyelamatkan diri. Sebuah gerobak terpental saat terkena hantaman ekor ular. Suasana desa berubah menjadi lautan ketakutan. Pak Wiryo kemudian mengambil sebuah kain merah tua dari tasnya. Ia membakar ujung kain itu dengan api obor sambil membaca mantra kuno. Angin tiba-tiba berputar sangat kencang. Hujan semakin deras. Siluman ular itu mulai mengamuk lebih brutal seolah marah mendengar mantra tersebut. As! Ia meluncur cepat ke arah Pak Wiryo. Warga menutup mata mereka karena takut melihat Pak Wiryo dimangsa hidup-hidup. Namun saat ular itu hampir menyerang, cahaya merah muncul dari kain yang dibakar Pak Wiryo. Cahaya itu membentuk lingkaran api besar. Siluman ular langsung terpental beberapa meter dan menghantam rumah kosong hingga roboh. Mantra itu masih ada. Desis siluman tersebut dengan suara berat menyeramkan. Ternyata siluman ular itu bisa berbicara. Warga semakin ketakutan. Pak Wiryo berkata dengan suara keras, "Kembalilah ke duniamu. Jangan ganggu manusia lagi." Namun siluman itu tertawa mengerikan. "Hahaha, manusia telah merusak tempat kami. Semua harus dibayar dengan nyawa." Tiba-tiba tanah desa retak. Dari bawah tanah muncul ular-ular kecil yang mulai menyerang warga. Jeritan terdengar di mana-mana. Seorang ibu hampir digigit ular kecil sebelum akhirnya diselamatkan oleh pemuda desa bernama Jaka. Jaka mengambil parang, lalu melawan ular-ular tersebut. "Ayo bantu warga lain," teriak Jaka kepada para pemuda. Mereka mulai melawan dengan obor dan alat seadanya. Namun jumlah ular semakin banyak. Di sisi lain, Pak Wiryo terus membaca mantra sambil menahan serangan siluman ular raksasa. Pertarungan antara manusia dan makhluk gaib itu membuat langit semakin gelap. Petir menyambar tanpa henti. Angin berputar seperti badai. Siluman ular lalu membuka mulutnya sangat lebar. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat yang membuat warga sesak napas. Satu persatu warga mulai pingsan. Pak Wiryo sadar bahwa jika ritual penyegelan tidak segera dilakukan, seluruh desa akan musnah malam itu juga. Ia lalu berteriak kepada Jaka, "Jaka, ambil kendi tua di rumahku. Cepat!" Jaka langsung berlari menerobos hujan deras menuju rumah Pak Wiryo yang hampir roboh. Di dalam rumah itu, ia menemukan sebuah kendi hitam tua penuh simbol aneh. Saat kendi itu disentuh, tiba-tiba terdengar suara bisikan menyeramkan. Namun Jaka tetap memberanikan diri.
Ia membawa kendi tersebut menuju Pak Wiryo. Siluman ular tampak marah besar melihat kendi itu. Tidak! Jangan buka segelnya, teriak siluman tersebut. Pak Wiryo segera mengambil kendi lalu membaca mantra terakhir. Cahaya putih terang muncul dari dalam kendi dan menyinari seluruh desa. Siluman ular mulai menjerit kesakitan. Tubuh besarnya perlahan terbakar cahaya. Aku akan kembali! Teriaknya menggelegar. Ledakan besar pun terjadi. Dua! Semua warga terjatuh akibat gelombang ledakan itu. Setelah beberapa saat, hujan mulai reda. Langit perlahan kembali tenang. Siluman ular raksasa telah menghilang. Desa yang tadi hancur kini dipenuhi puing-puing dan lumpur. Banyak rumah rusak, tetapi warga berhasil selamat. Pak Wiryo jatuh lemas di tanah. Jaka segera menghampirinya. Pak, kita berhasil. Pak Wiryo tersenyum tipis. Untuk sementara, iya. Untuk sementara, tanya Jaka bingung. Pak Wiryo menatap ke arah hutan gelap. Di kejauhan terdengar suara desisan pelan. SS! Dan di balik pepohonan, dua mata merah kembali menyala dalam kegelapan.